warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Konselor Remaja Sebaya SMA Negeri 37 Jakarta. Perkenalkan saya Mutia Salsabila dan dengan saya Muhammad Fadil Saputra. Nah, hari ini kita mau ngejelasin tentang kesehatan reproduksi remaja yang sudah kita lakukan dalam topik pembahasan. tanpa tunggu berapa lama lagi, kita bakal masuk ke topik pertama, yaitu apa sih pengertian dari kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan memiliki arti suatu keadaan fisik, sosial, dan juga mental yang memungkinkan untuk orang di lingkungan produktif, yaitu reproduksi, kayak yang berarti kembali produksi yang berarti menghasilkan. Jadi reproduksi itu memiliki arti suatu kehidupan manusia untuk menghasilkan keturunan. Lalu ada remaja, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi kita bisa simpulkan kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi yang menyangkut dengan organ, fungsi, dan juga sistem reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu bagian organ reproduksi pada pria dan wanita. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian organ laki-laki ataupun pria. Yang pertama, nih kalian bisa lihat gambarnya ya. Yang pertama ada penis, berfungsi untuk jalannya urin dan juga sperma. Lalu yang kedua spermatum atau kantong zakar, berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Lalu yang ketiga ada testis, yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron pada laki-laki. Lalu yang keempat ada epidermis, berfungsi menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis. Lalu yang kelima ada kelenjar prostat yang berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Lalu yang keenam ada kelenjar yang berperan menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretera. Lalu yang ketujuh ada vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Lalu yang ke-8 ada uretera yang berfungsi untuk jalan keluarnya sperma dan urin keluar tubuh. Kita lanjut pembahasannya, yaitu alat-alat reproduksi perempuan. Yang pertama ada Uterina pubis sebagai pembantu dalam memperkirakan kehamilan. Lalu ada embrio atau zigot sebagai tahap awal pembuahan. Lalu ada tuba fallopi sebagai tempat pembuahan berlangsung. Lalu ada ovarium, tempat penghasilnya sel telur. Lalu ada endometrium, yaitu sebagai lapisan terdalam pada rahim. Lalu ada perimetrium sebagai lapisan terluar atau pelindung rahim. Lalu ada cervix, yaitu leher rahim. Ada vagina sebagai alat kelamin pada perempuan. Lalu ada cervical canal, yaitu saluran penghubung rahim dan juga vagina. Lalu ada myometrium sebagai lapisan tengah yang mampu mengembang selama kehamilan. Lalu ada fimbriae sebagai penangkap sel telur dan mendorong menuju saluran tuba dalam waktu yang tepat. Lalu yang ada ovarium ligamen sebagai suatu ligamen yang menghubungkan ovarium dengan permukaan material. Lalu yang terakhir ada uterus, yaitu sebagai tempat pembuahan. Setelah kita tahu apa aja organ reproduksi pada wanita dan juga pria, kita bakal lanjut ke topik ketiga, yaitu kenapa sih remaja harus menjaga kebersihan organ reproduksinya. Yang pertama, karena remaja perempuan maupun laki-laki memiliki rambut di sekitar alat kelamin. Yang kedua, karena terjadi peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin. Yang ketiga, terjadi peningkatan kelenjar keringat di sekitar alat kelamin. Nah, hal ini menyebabkan sekitar alat kelamin akan menjadi kotor dan juga lembab, sehingga kuman ataupun jamur nih bakal lebih mudah untuk berkembang biak. Nah, itu bisa menyebabkan kita terjangkit penyakit-penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin. Nah, setelah kita tahu nih alasan kenapa remaja harus menjaga organ reproduksinya, maka kita akan masuk ke topik pembahasan yang tepat, yaitu bagaimana cara untuk menjaga organ reproduksi bagi pria maupun wanita. Nah, saya akan menjelaskan yang prianya dan nanti untuk yang wanita akan dijelaskan oleh Kang Putih. Nah, yang pertama kita harus menjaganya dengan cara membersihkan organ reproduksi kita setiap hari. Ketika sedang mandi itu harus dibersihkan. Nah, lalu yang kedua, menggunakan celana dalam yang nyaman, bersih, dan juga tidak terlalu ketat. Nah, lalu yang ketiga, harus mengganti celana dalam minimal bagi laki-laki sehari sekali. Lalu yang keempat, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, karena itu baik bagi organ reproduksi kita. Lalu yang kelima, yaitu, dan juga yang terakhir, itu adalah mencukur rambut di sekitar kemaluan laki-laki, gitu. Selanjutnya, gimana sih cara membersihkan organ reproduksi pada wanita? Yang pertama, selalu menjaga kebersihan area kewanitaan. Yang kedua, hindari penggunaan pewangi-pewangi untuk kemaluan sesering mungkin, nggak boleh ya. Terus yang ketiga,
jangan mencukur habis rambut di area kewanitaan. Yang keempat, menggunakan pakaian dalam yang nyaman. Kelima, selalu mengeringkan area kewanitaan saat selesai BAK ataupun BAB, seperti itu. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi kita, maka kalian juga harus tahu nih hal penting apa yang harus kalian perhatikan ketika kalian menjaga organ reproduksi kalian. Yang pertama, yaitu menggunakan handuk yang halus, lembut, dan juga bersih dan juga tidak lembab ketika kalian ingin membersihkan organ reproduksi kalian dari air. Lalu yang kedua, jangan menggunakan celana dalam yang terlalu ketat bagi pria maupun wanita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu menjaga suhu organ reproduksi kalian agar tetap hangat dan juga tetap nyaman, seperti itu. Nah, setelah kita tahu seberapa pentingnya kita sebagai remaja harus menjaga organ reproduksi kita, nah sekarang kita mau ngejelasin topik yang keenam, yaitu jenis penyakit apa yang bisa terjadi jika kita sebagai remaja tidak menjaga organ reproduksi kita. Nah, yang pertama yang paling umum yaitu herpes. Lalu yang kedua ada sifilis. Lalu yang ketiga ada gonore atau kecinanah. Yang keempat ada infeksi chlamydia. Lalu yang kelima ada kanker serviks. Dan juga yang terakhir yang paling umum yaitu HIV dan juga AIDS. Gitu teman-teman. Itu adalah jenis penyakit yang dapat ditemukan jika kita sebagai remaja tidak menjaga organ reproduksi kita. Tapi masih banyak lagi ya teman-teman gitu. Setelah sudah dijelaskan materi tentang kesehatan reproduksi remaja, kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahamkan? Silakan. Oke, saya ingin bertanya, biasanya itu kita itu terserang HIV itu pas umur berapa dan seberapa bahayanya sih bagi kita? Mungkin kita tamu dulu ya Pak nanti. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh? Saya mau tanya, saya mau tanya nih, umumnya berapa kali sih untuk ganti pembalut saat haid? Ada nggak sih efek dari tidak mengganti pembalut saat haid? Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya, kan tadi udah disebutkan tentang penyakit-penyakit dan reproduksi dan itu ada salah satunya HIV. Nah, perbedaan HIV dan AIDS itu apa sih, Kak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita bakal jawab nih. Untuk pertanyaan pertama sama pertanyaan ketiga kayaknya kita jawab saling gabungin aja jawabannya saling berkaitan ya berkaitan. pertanyaannya gitu. Nah, kira-kira siapa yang jawab nih? Kayaknya apa aja deh. Oke, aku aja yang jawab ya. Oke, untuk yang pertama dan ketiga itu tentang HIV AIDS ya. Nah, kalau HIV AIDS itu tidak sama sekali memandang umur ketika dia ingin menjangkiti seseorang. Bahkan anak bayi pun yang baru lahir bisa terjangkit HIV ketika ibu ataupun bapaknya itu salah satunya terjangkit HIV gitu kan. Karena kan juga HIV itu penularannya itu bisa lewat kegiatan seksual, bisa lewat jarum suntik, darah, ibu menyusui. Nah, seperti itu. Dan juga berciuman, tapi dalam kutipan ketika berciuman itu pasangan kita sedang sariawan dan mengeluarkan darah sehingga darah tersebut terhisap oleh kita nih Kak. Nah, kalau bertanya lagi nih, seberapa bahaya sih Kak HIV dan AIDS itu? Nah, HIV AIDS itu bahaya banget ya teman-teman. Bahkan sampai sekarang belum ditemuin nih obatnya. Bahkan cuma ada obat untuk penahan virusnya tersebut yang dinamakan ARV. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu perbedaan apa sih Kak HIV dan AIDS itu? HIV dan AIDS itu sebenarnya tidak ada perbedaan, tapi saling berkaitan. Ketika kita sudah terjangkit oleh HIV, maka akan juga terjangkit oleh AIDS. Ketika HIV tersebut memang sudah merayaki seluruh tubuh, maka kita akan terkena AIDS tersebut gitu Kak. Tuh ya, berarti paham ya tentang HIV atau AIDS. Nah, untuk pertanyaan kedua kayaknya aku aja nih. Iya, karena mungkin kakak kan perempuan ya, mungkin lebih mengerti Kak ya tentang masalah seperti itu. Oke, pertanyaannya harus berapa kali sih dalam sehari kita ganti pembalut saat menstruasi? Sebenarnya tuh sekitar 4 sampai 6 kali untuk mengganti pembalut. Tapi kalau misalnya kerasanya kita udah penuh atau pas udah gak nyaman, sebaiknya lebih diganti. Terus kalau misalnya kita tidak mengganti itu apa sih? Karena saat menstruasi itu kan kita mengeluarkan darah kotor. Kalau misalnya darah kotornya itu kita hidupin terus, kan jadinya bisa menimbulkan bau yang tidak sedap ya pastinya. Iya, Terus bisa menyebabkan kebocoran juga. Itu yang bikin kenapa perempuan tuh lagi menstruasi bisa bocor ya, itu karena dia tidak mengganti pembalutnya sering mungkin. Terus juga bisa menimbulkan jamur-jamur atau penyakit-penyakit yang tidak diinginkan nantinya. Jadi jangan lupa ya pada ganti pembalut sesering mungkin saat menstruasi gitu. Setelah sudah terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya, semoga kalian bisa lebih paham ya mengenai tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, sebelum kita tutup, aku bakal kasih tahu apa sih manfaat yang bisa kita dapat atau simpulan yang kita dapat tentang materi
reproduksi remaja. Yang pertama, kita jadi tahu apa aja organ reproduksi pada wanita maupun pada pria. Terus yang kedua, kita jadi bisa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan organ reproduksi. Terus yang ketiga, kita juga tahu jadi seberapa pentingnya kita tuh untuk mengetahui tentang alat reproduksi, karena pada zaman sekarang tuh Anak-anak masih tabu ya, Iya. karena kalau ketika kita ngomongin masalah organ reproduksi pasti mereka pikir, ih jorok kak, jadi kayak mereka masih tabu gitu akan yang namanya organ reproduksi. padahal itu sangat penting, Penting untuk gitu, kita ke bisa depannya mengetahui juga. buat alat reproduksi yang Iya. untuk remaja ini Benar. gitu. Sepertinya cukup ya pembahasan untuk materi ini. Bisa kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.